Berjumpa kembali di channel kesayangan kita dalam acara Bizi. Itu Bincang Gizi. Di mana channel ini akan ngebahas terkait namanya masalah isu, fakta, mitos terkait masalah gizi yang ada di Indonesia. Betul. Sebelumnya boleh tadi perkenalan dahulu, yaitu perkenalkan dulu, nama saya Raffi Fauzi sebagai pembawa acara dan saya ditemani oleh Syarafina Sabila, dan kita berdua merupakan mahasiswa di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, kita mungkin akan membahas tentang masalah gaki kali ini teh ya. Boleh Kak. Mana gaki sendiri merupakan salah satu masa yang cukup populer ya di Indonesia ya. Iya. Mungkin Teh Syarafina bisa bantu jelaskan kepada teman-teman gaki itu apa sih teh? Nah teman-teman, jadi gaki itu adalah gangguan akibat kekurangan yodium. Jadi zat yodium itu adalah salah satu zat mineral mikro yang memiliki fungsi selain untuk memetabolisme tubuh, dia juga memiliki peranan penting dalam memproduksi hormon tiroid Kak. Jadi ketika namanya kekurangan yodium, maka metabolisme tubuhnya maupun namanya produksi hormon juga mereka terganggu teh ya. Betul Kak. Nah itu selain itu dia ada efek lain di mana bisa menyebabkan gangguan mental, bisa ditunjukkan dari sikapnya yang jadi apatis, terus ada gangguan sosial dan juga menjadi kurang produktif. Tapi ciri khas dari gaki ini sendiri kalau nggak salah itu adalah gondokan teh ya. Oh iya betul, tuh banyak banget ya yang mengalami gondok. Oke Teh, mungkin kita akan ngebahas nih secara spesifik ini masalah gaki ini kepada wanita subur sendiri, karena Teteh sendiri kan wanita. Mungkin bisa dikasih tahu kepada teman-teman wanita itu, wanita subur itu kategorinya seperti apa sih Teh? Oh iya, jadi kebetulan emang saya sendiri kan termasuk wanita usia subur ya. Saya juga pernah tuh ngalamin gondok. Jadi itu kan akibat dari karena kurang yodium memang ya. Nah, wanita usia subur sendiri itu range usianya itu dari umur 14 sampai 49 tahun teman-teman. Jadi dari awal seorang wanita itu menstruasi sampai akhir menstruasi itu adalah yang termasuk wanita usia subur. Jadi kayak remaja, ibu yang belum menikah, ibu yang sudah menikah, ibu hamil, menyusui, sampai yang udah tua tuh yang belum menopause itu bisa tuh mengalami kekurangan yodium. Jadi saya jangan bahasa Syarafina sendiri bahwa sebenarnya kategori wanita subur itu adalah rentang usia 14 sampai 49 tahun. 49 tahun. Maaf, saya terlalu bersemangat ini. Terus dia juga intinya dari remaja yang sudah menstruasi pun sudah termasuk ke kategori wanita usia subur. sampai batas akhirnya setelah mau menopause itu ya. Iya betul. Tapi saya tertarik ya sama pembahasan ini teh. Tadi kan Teteh ngebahas tentang gaki ini bisa berhubungan tentang masalah gangguan mental teh. Betul. Itu bisa dibantu jelasin kepada teman-teman teh. Jadi tuh kalau misalnya kita kekurangan yodium, itu kan dia fungsinya tadi untuk memproduksi hormon tiroid. Nah, hormon tiroid itu kan fungsinya untuk tumbuh kembang otak, perkembangan otaknya, perkembangan tubuhnya. Jadi kalau misalnya dia kekurangan yodium, itu bisa dia menyebabkan dia itu gangguan mental seperti sikapnya tadi yang saya singgung tuh Kang. Jadi apatis, gangguan sosial, jadi nggak produktif juga Kang. Tapi kalau misalkan orang-orang yang introvert begitu, apakah itu salah satu ciri dari si akibat kekurangan yodium ini teh? Sebenarnya nggak bisa dibilang dia langsung didiagnosis kalau dia itu kekurangan yodium ya Kang, karena itu kan kita harus melewati proses pemeriksaan dari dokter gitu. Jadi nggak bisa kita self diagnose gitu teman-teman. Kalau misalnya orang introvert, wah dia nih kekurangan yodium itu nggak bisa. Tapi kebutuhan yodium per hari kita tuh sebenarnya seberapa sih teh? Mungkin karena teman-teman di sini nggak ada yang, mungkin belum ada yang tahu gitu teh. Bisa dibantu jelaskan juga. Boleh. Jadi teman-teman, kalau untuk kebutuhan yodium per hari itu sebanyak 150 mikrogram per harinya gitu. Nah terus juga untuk kasih tahu aja kali ya Kang ya, untuk pemeriksaan apakah dia kekurangan yodium atau tidak itu bisa diketahui dari pemeriksaan kadar hormonnya, namanya thyroid stimulating hormone. Jadi teman-teman, kalau misalkan ketika konsumsi si yodium yang kurang dari 150 mikrogram per hari, mungkin teman-teman nanti bisa mengalami namanya si gaki ini ya, dimana bisa berdampak kepada mengalami gondokan atau mungkin bersifat menjadi apatis. Oleh karena itu tolong dijaga konsumsi makanannya. Terus ada loh kan yang lebih parah efeknya daripada gondokan. Apa tuh? Ada, jadi kalau misalnya ibu hamil melahirkan anak, ibu hamil misalnya kekurangan yodium, terus dia melahirkan anak, anaknya itu bisa menyebabkan keratin. Mungkin bisa dibantu jelaskan kepada teman-teman keratin itu apa teh? Oh iya, jadi keratin itu adalah akibat lanjutan dari kekurangan yodium. Nah itu ditunjukkannya gimana? Jadi nanti si bayinya itu menunjukkan adanya gangguan intelektual. Jadi tingkat kecerdasannya itu berada di bawah rata-rata teman-teman seusianya gitu. Jadi
bahwa dampak dari si gaki ini bukan hanya kepada si dirinya sendiri. Ketika ibu hamil mengalami kekurangan yodium juga, anaknya pun bisa namanya mengalami gangguan atau ya. Mungkin Teh Syarafina bisa bantu jelasin kepada teman-teman bagaimana sih cara pencegahan agar kita terhindar dari si gondokan ini, karena kan gondokan merupakan salah satu penyebab akibat kekurangan yodium Teh. Sebenarnya Oh iya, untuk pencegahannya bisa nih teman-teman dengan banyak mengkonsumsi banyak varian makanan dari sayur, buah, daging, protein, vitamin, semua itu dikonsumsi. Jadi dengan mengkonsumsi banyak varian makanan itu bisa mencegah kekurangan yodium tersebut. Terus juga ada pemerintah tuh mengeluarkan program teman-teman. Jadi untuk produk garam yang beredar di swalayan itu sudah mengandung yodium. Jadi bisa tuh dicek di labelnya apakah dia mengandung yodium atau tidak. jadi salah satu bentuknya cara adalah konsumsi makan secara beragam, dan pemerintah pun sebenarnya sudah turut adil untuk mencegah permasalahan gizi ini Teh ya. Betul. Tapi kalau dari segi makanannya Teh mungkin bisa dikasih tahu bagaimana sih cara kita menjaga makanan yang baik dan benar? Nah, untuk pedoman makannya itu ada tuh teman-teman, kan biasanya taunya 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, ada yang baru teman-teman namanya pedoman gizi seimbang. Apa tuh pedoman gizi seimbang? Apa aja kan? Sebenarnya pada gizi itu ada 10 pesan. Cuma secara sederhana mungkin kita bisa jelaskan ada 4 pilar. 4 pilar yang pertama itu ada namanya tentang konsumsi makan secara beragam tadi sebagai kata Syarafina. Kedua, melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga adalah memantau dan mempertahankan berat badan secara ideal. Dan Kemudian pola hidup bersih. ketika teman-teman menerapkan namanya pedoman gizi seimbang ini, diharapkan luarannya adalah kondisi teman-teman menjadi sehat dan juga Tuh. mungkin sebelum saya tutup ya tadi ada kalimat terakhir pada teman-teman. Ada Kang, jadi mungkin diingatkan sekali lagi ya kepada teman-teman untuk pencegahan kekurangan yodium itu bisa dengan mengkonsumsi makanan yang beragam. Jadi jangan makannya itu aja, ayam mulu, sayur, terus juga diperhatiin sehari-hari itu makanannya bersih atau tidak, terus dipantau berat badannya dan juga aktif gitu. Karena kekurangan yodium juga cukup ini ya, jadi cukup berbahaya ya bagi kesehatannya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan pada kali ini yaitu tentang kaki. Jika pembahasan ini menarik, mungkin teman-teman bisa bantu sebarkan kepada teman-teman yang lain untuk mencegah namanya gangguan akibat yodium kepada teman-temannya juga. Nah, teman-teman juga bisa komentar di bawah sini untuk pembahasan selanjutnya. Oke, Sekian dari kami. dadah.